Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Jenny Dahlan, guru PAI di SMP Negeri 2 Jeruk Legi, sekaligus mahasiswa PBG Dajab Batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Salatiga dengan NIM 27030252306. Saya akan membuat video pembelajaran kelas 9 di SMP 2 di Jeruk Legi dengan tema penyembelihan hewan kurban dan akikah dengan menggunakan model pembelajaran PBL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, marilah kita berdoa memohon kepada Allah SWT, semoga kegiatan pada pagi hari ini diberi kelancaran dan diberi kepahaman oleh Allah sehingga apa yang Bapak sampaikan nanti bisa masuk ke dalam hati sanubari kita, kemudian bisa menambah pengetahuan kita terkait dengan materi yang akan kami sampaikan. Silakan berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Demi kecintaan kita terhadap tanah air kita yaitu Indonesia, terlebih dahulu mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mahasiswa silakan untuk berdiri sejenak menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selesai, silakan duduk kembali. Untuk berikutnya, sebagai penyemangat kita atau supaya kita itu bersemangat, terlebih dahulu kita berdiri lagi, kemudian kita tepuk semangat supaya hati kita itu lebih ceria, semangat kita itu lebih membara. Silakan untuk berdiri. Ya. Bisa ya tepuk semangat ya? Mari kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Semoga dengan tepuk semangat tadi bisa menambah semangat kita untuk belajar pada pagi hari ini, dan pelajaran pada pagi hari ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang hari ini tidak berangkat siapa? Berangkat semua? Ya, berangkat semua. Setelah berangkat semua, ada yang masih ingat terkait dengan materi yang kemarin? Kemarin materinya apa? Tentang penyembelihan hewan. Oke. Tentang penyembelihan. Untuk hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin. Saya sampaikan terkait dengan ada namanya pertanyaan pemantik. Coba. Pelaksanaan atau kegiatan biasanya yang dilaksanakan setiap tahun sekali ketika pelaksanaan ibadah haji, itu namanya ibadah apa ya? Ibadah apa? Oke, untuk materi hari ini kita akan bahas terkait dengan materi kurban. Untuk selanjutnya silakan nanti dilihat videonya secara seksama.
Ya, setelah kalian melihat video, silakan di meja kalian sudah ada kertas KPD, silakan untuk di masing-masing untuk diisi ataupun ditulis jawabannya. Silakan. Oke, sudah selesai? Silakan kami minta untuk kelompok 1 untuk maju ke depan membacakan hasil daripada diskusi kelompoknya. Silakan untuk maju ke depan di Apa yang dimaksud dengan penyembelihan hewan dalam Islam? Penyembelihan hewan dalam Islam adalah proses mematikan hewan yang halal untuk dimakan dengan cara memutuskan saluran pernapasan. 2. Apa perbedaan antara kurban dan akikah? 1. Tujuan, waktu pelaksanaan, jenis hewan. 3. Apa saja ketentuan dalam penyembelihan hewan menurut Islam? Membaca sholawat dan takbir, menghadapkan ke arah kiblat. Ya, kasih aplaus buat kelompok 1. Untuk berikutnya saya minta kelompok 4 silakan untuk maju ke depan membacakan hasil dari diskusinya. Silakan dibacakan. Yaitu penyembelihan adalah memotong hewan dengan menyebut nama Allah. Yang kedua, apa perbedaan antara kurban dan akikah? Kurban yaitu dilakukan di hari raya Idul Adha, sedangkan akikah ungkapan syukur atas kelahiran anak. Soal yang ketiga, apa saja ketentuan dalam penyembelihan hewan menurut Islam? Yang pertama, hewan harus halal dan sehat. 2. Menggunakan alat tajam. 3. Menghadap ke arah kiblat. Terima kasih, sudah selesai. Ya, kasih aplaus buat kelompok 4. Sudah menonton video terkait dengan akikah dan kurban. Tadi juga sudah tertolong untuk kelompok 1 sama kelompok 4 untuk maju ke depan menjelaskan terkait dengan kurban itu apa, akikah itu apa. Silakan ada yang mau bertanya untuk kelompok terkait dengan pelaksanaan khususnya yaitu untuk ibadah kurban. Silakan kelompok 4. Izin bertanya, dahulu mana antara kurban atau akikah? Bolehkah mendahulukan kurban daripada akikah? Ya, oke. Pertanyaan pertama ini dari kelompok 4 ada pertanyaan. Kira-kira dahulu mana atau didahulukan yang mana antara akikah dan kurban atau sebaliknya? Monggo mungkin dari teman-teman ada yang mau menjawab sebelum nanti saya jawab, monggo.
Ada yang mau menjawab? Tidak ada? Jadi sebenarnya tadi sudah melihat video terkait dengan akikah dan kurban. Itu monggo didahulukan kurban terlebih dahulu, karena bedanya kalau kurban itu kan hanya 1 tahun sekali, tapi untuk akikah itu sewaktu-waktu itu bisa. Itu. Monggo untuk pertanyaan yang kedua ya, kelompok 1. Pak, pertanyaannya, kapan waktu yang terbaik untuk melaksanakan kurban? Ya. Ada pertanyaan lagi, kapan waktu terbaik untuk melaksanakan ibadah kurban? Tadi di video ada yang mendengar atau melihat terkait dengan waktunya, kira-kira untuk kurban itu kapan? Setelah selesai Idul Adha. Kemudian yang kedua, hari tasrik, yaitu 10, 11, 12 dan 13. Oke. Jadi pelaksanaan ibadah kurban dan akikah itu ada sedikit perbedaan, walaupun intinya sama-sama menyembelih hewan. Oke, coba untuk akikah, untuk kurban itu kambing itu untuk berapa orang? 1. Untuk kambing berapa orang? 1. Kalau untuk sapi boleh berapa orang? 7. Kalau untuk akikah laki-laki berapa? 2. Perempuan? 1. Oke, jadi kita tadi sudah menonton video, kemudian sudah mengisi KPD untuk materi akikah dan materi kurban. Untuk selanjutnya saya minta monggo salah satu kelompok untuk membacakan, kelompok 3 mungkin hasil daripada diskusinya monggo untuk dibacakan. Yuk, silakan untuk kelompok 3 yang halaman kedua. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Kasih terus. Terima kasih. Tadi sudah disimpulkan oleh kelompok 3. Jadi kegiatan pada pagi hari ini yaitu tadi terkait dengan akikah dan kurban. Tadi sudah disampaikan itu akikah itu laki-laki kambing 2, kemudian perempuan kambing 1. Untuk kurban itu dilaksanakan pada waktu Idul Adha atau setelah selesai Idul Adha. Kemudian yang kedua, untuk penyembelihan kurban itu boleh dilaksanakan pada hari Tasrik. Setelah tadi kita selesai terkait dengan materi kurban dan akikah, ini kita ada asesmen atau ada soal nanti kalian isi, yaitu ada pilihan ganda jumlahnya 10 dan isinya jumlahnya ada 5. Nanti setelah selesai dikumpulkan untuk sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang tadi saya sampaikan.
Simpulkan terkait pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama terkait dengan akikah. Untuk akikah laki-laki 2 ekor kambing, kemudian untuk perempuan 1 ekor kambing. Kemudian terkait dengan akikah pembagiannya, dagingnya dimasak terlebih dahulu. Untuk kurban tidak dimasak ataupun daging mentah. Kemudian untuk yang kedua, kesimpulan yang kedua terkait dengan kurban, pelaksanaan kurban dilaksanakan setelah sholat Idul Adha atau boleh dilaksanakan ketika hari tasyrik. Kemudian yang berikutnya mendahulukan kurban daripada akikah. Kenapa harus didahulukan kurban? Karena untuk kurban waktunya tertentu, yaitu dilaksanakan pada Idul Adha saja. Tapi kalau untuk akikah boleh dilaksanakan kapanpun dan kapanpun. Jadi untuk akikah itu tidak ada batas waktunya. Pertemuan yang akan datang silakan dipersiapkan, dibaca kembali untuk materi berikutnya, yaitu materi akikah. Demikian kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang telah disampaikan tadi bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Setelah itu membaca surat Al-Asr bersama-sama. Mau bareng-bareng baca doa kafaratul majlis. Bismillah.